Tapi sebelum itu masih ada rentetan acara, 150 acara loh Good Mood. Hai Good Mood, apa kabar nih mood kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan good ya, dan semakin good lagi setelah menonton video ini. Oke, di videoku kali ini aku akan ngajak kalian diskusi tentang G20. Nah, seperti apa itu G20? Kenapa G20 itu bisa ada? Dan seperti apa rundown G20 sebelum nyampai di KTT yang nanti akan diadakan tanggal 15-16 di Bali. Nah, seperti yang kalian tahu kan, kalau Indonesia ini sekarang jadi tuan rumah untuk G20 2022 yang akan diadakan di Pulau Bali pada tanggal 16 KTT-nya ya, pada tanggal 15 sampai 16 November 2022. Nah, gimana penjelasannya? Apa-apa aja tentang G20? Yuk langsung aja kita ke videonya. G20 merupakan forum kerjasama antara beberapa negara yang terdiri dari Uni Eropa dan 19 negara utama. G20 ini juga mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 80% PDB dunia, dan juga 75% perdagangan global. Anggota dari G20 itu sendiri adalah Amerika Serikat, Afrika Selatan, Argentina, Arab Saudi, Australia, Brazil, lalu India, Inggris, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Meksiko, Kanada, lalu ada Republik Korea, Prancis, Tiongkok, Rusia, Uni Eropa, dan juga Turki. Jadi ada 20 negara, satu Uni Eropa dan juga 19 negara utama. G20 awalnya itu merupakan pertemuan antara Menteri Keuangan dan juga Bank Sentral dari 20 negara tersebut. Nah, sejak 2008, akhirnya G20 ini menghadirkan kepala negara di konferensi tingkat tinggi atau KTT-nya. Lalu di 2010, G20 nggak cuma ngebahas tentang finansial, tapi juga udah mulai ngebahas tentang masalah-masalah pembangunan. Nah, G20 ini pertama kali diadakan atau dilaksanakan pada tahun 1999, tanggal 15 sampai 16 Desember di Berlin. Dan dengan tuan rumah Menteri Jerman dan juga Kanada saat itu. Lalu, kapan dan mengapa sih terbentuknya G20 ini sebenarnya? Nah, latar belakang terbentuknya G20 ini itu akibat adanya krisis keuangan pada tahun 1998 dan munculnya pendapat di forum G7. Nah, apa itu G7? Group of Seven atau G7 yang lahir pada tahun 1970-an ketika para pemimpin Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman Barat, dan Jepang berkumpul secara informal untuk membahas tentang resesi dan krisis minyak pada saat itu. Nah, setelah diskusi informal pada tahun 1970 itu selesai, akhirnya Presiden Prancis yaitu Valéry Giscard d'Estaing kembali memanggil pemimpin-pemimpin negara yang tadi berkumpul pada tahun 1975 untuk melakukan diskusi kembali nih. Tapi kali ini ditambah lagi dengan satu negara yaitu negara Italia. Jadi sekarang totalnya udah ada 6 negara. Mereka berdiskusi di Rambouillet pada tahun 1975 dan membahas tentang kondisi minyak global saat itu. Akhirnya agenda pertemuan mereka itu berjalan rutin. Nah, setelah itu di tahun berikutnya, jadinya pada tahun 1976, Kanada diundang untuk masuk ke forum diskusi mereka. Karena kan sekarang grupnya jadinya udah 7 ditambah Kanada. Nah, akhirnya mereka membentuklah Group of Seven atau G7 tadi, di mana diskusinya ini akan berjalan setiap tahun bergilir, di mana urutannya itu adalah dari Prancis, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, Italia, dan Kanada. Kayak gitu. Jadi itu akan di-rolling setiap tahunnya. Disitulah mulai terbentuknya adanya KTT ini, konferensi tingkat tinggi. Lalu pada tahun 1998, pada saat itu kan krisis ekonomi. Nah, si G7 ini merangkul beberapa negara berkembang menengah yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistematik untuk membentuk sebuah grup yang lebih besar agar bisa mendiskusikan bagaimana upaya menemukan solusi atas kondisi ekonomi dunia di saat itu. Nah, akhirnya terbentuklah G20 atau Group of 20 yang berisi beberapa negara berkembang yang memiliki ekonomi sistematik lah di dalamnya, salah satunya Indonesia. Lalu tujuan dari G20 ini apa sih sebenarnya? Nah, tujuannya itu adalah lebih banyak menjadi ajang konsultasi dan kerjasama
hal-hal yang berkaitan dengan sistem moneter internasional. Terdapat pertemuan yang teratur untuk mengkaji, meninjau, dan mendorong diskusi di antara negara industri maju dan berkembang yang terkemuka mengenai kebijakan-kebijakan yang mengarah pada kestabilan keuangan internasional dan mencari upaya-upaya pencegahan masalah yang tidak dapat diatasi oleh satu negara tertentu. Jadi di sini mereka berkumpul diskusi tentang selain tentang keuangan, biasanya tentang pembangunan, tentang teknologi digital dan lain sebagainya. Lalu di sini ya kalau misalnya ada masalah dari satu negara yang nggak bisa diselesaikan, di sini mereka akan mencari solusinya bersama-sama kayak gitu. Jadi kayak diskusi kita di kelas lah. Kalau misalnya kita kerja kelompok kayak gimana sih kita diskusi ada masalah, ya begitulah KTT ini juga. Kalau sederhananya ya diibaratkan. Oh ya Good Mood, G20 ini tidak memiliki ketua tetap gitu dia. Jadi kursi ketua itu akan dirotasi di antara anggota-anggota G20 ini dan dipegang oleh Troika. Troika ini diambil dari bahasa Rusia yang artinya 3 serangkai. Troika merupakan bentuk kepemimpinan dalam suatu organisasi di mana dijabat oleh 3 pihak dengan 3 peran utama. Jadi nggak kayak ada ketua dan wakil, nggak gitu. Jadi 3-3 ini ketua. Perannya sama dari 3 pihak yang 3 pihak berbeda dengan peran yang sama kayak gitu. Nah, biasanya 3 anggota Troika ini adalah ketua tahun berjalan, ketua tahun sebelumnya, dan ketua tahun mendatang. Nah, Good Mood, G20 ini memiliki 3 jenis pertemuan loh, di mana pertemuan yang pertama itu adalah pertemuan kelompok kerja atau working groups. Anggotanya itu adalah para ahli dari 20 negara, di mana working groups ini menangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang lebih luas. Jadi, sebelum masuk ke tahap berikutnya, di sini para ahli itu akan mengkaji isu-isu yang akan dibahas di KTT nantinya. Nah, jadi kemudian dari isu-isu yang udah dikumpulin sama para ahli ini, kemudian akan dimasukkan ke dalam segmen kementerian. Jadi dari segmen kementerian ini baru nanti akhirnya menjadi KTT. Lalu pertemuan yang kedua adalah pertemuan tingkat menteri dan deputi. Kegiatan ini diadakan pada masing-masing area fokus utama forum. Pada Finance Track, meeting akan dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, atau disebut juga dengan Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings. Nah, sementara itu pertemuan para deputi itu disebut dengan Finance and Central Bank Deputies Meetings. Lalu kalau udah di pertemuan kedua ini, lanjut ke pertemuan ketiga atau konversi tingkat tingginya, KTT atau Summit. Ini merupakan klimaks lah dari proses pertemuan G20, yaitu rapat tingkat tinggi kepala negara atau pemerintahan dari ke-20 negara ini. Jadi prosesnya itu dari para ahli dulu, lalu dirapatkan oleh para menteri. Nah, nanti hasil rapat dari para menteri ini akan diteruskan ke konferensi tingkat tinggi atau KTT, rapat para petinggi atau pemerintahan lah di masing-masing negara tersebut, kayak gitu. Negara yang tergabung dalam anggota G20 ini akan membahas berbagai isu. Nah, isu ini akan dibagi menjadi 2 jalur, yaitu jalur Finance Track dan juga Sherpa Track. Nah, di mana Finance Track itu adalah jalur yang akan membahas isu-isu dan agenda khusus tentang ekonomi dan keuangan. Sedangkan Sherpa Track itu adalah jalur yang akan membahas isu-isu tentang ekonomi non-keuangan. Di sini juga akan ada mempersiapkan berbagai konsep outcome dokumen yang akan dibahas pada KTT. Selinting dikit nih Good Mood ya, kata Sherpa pada Sherpa Track itu terinspirasi dari salah satu suku di Nepal. Nah, di Nepal itu ada suku bernama suku Sherpa yang dikenal sebagai pemandu para pendaki di Gunung Himalaya. Pengambilan nama suku Sherpa ini menggambarkan cara para Sherpa G20. Jadi para Sherpa G20 ini adalah ya para ahli dan juga menteri-menteri untuk bagaimana caranya agar mereka itu dapat membuka jalan menuju KTT atau konferensi tingkat tinggi yang akan dihadiri para kepala negara. Ya, jadi kayak pengibaratan lah si Sherpa ini dengan para ahli dan menteri-menteri untuk menuju ke KTT. Oh ya Good Mood, sebelum KTT nanti, itu kemarin itu udah ada sebenarnya serangkaian acara. Jadi si G20 ini udah ada dari Desember 2021 lalu, di mana dibuka itu dengan pertemuan pertama Sherpa G20 yang diselenggarakan pada 7-8 Desember 2021 di Jakarta.
Nah, habis itu acaranya disusul dengan pertemuan pertama Deputi Keuangan dan Bank Sentral di Bali pada 9 sampai 10 Desember 2021. Ada total sekitar 150 acara yang diadakan beruntun dari Desember itu, dan puncaknya ya KTT G20 nanti tanggal 15 dan 16 di Bali 2022 kayak gitu. Jadi nggak gujuk-gujuk langsung G20 KTT-nya ini, tapi sebelum itu masih ada rentetan acara, 150 acara loh Good Mood, sebelum menuju ke KTT ini. Oh ya Good Mood, mungkin kalian pengen lihat jadwal dari acara sebelum KTT, ini akan aku tampilin. Bisa kalian lihat sebentar ya. Nah, Good Mood, itu dia sedikit pembahasan dari aku tentang G20 dan serba-serbinya. Nah, gimana menurut kalian nih? Apa kalian udah ngerti apa itu G20 dan kebayang lah mereka akan ngebahas apa nantinya? Ya, kalau mungkin kalian belum paham, itu kita bisa diskusi di kolom komentar, dan kita bisa saling sapa. Nah, semoga KTT G20 yang akan diselenggarakan tanggal 15-16 November 2022 di Bali nanti itu bisa lancar, terselenggara dengan aman, terus mendapatkan hasil diskusi yang terbaik lah untuk semua negara yang ada di dunia, kayak gitu. Jadi, ya, sekian video dari aku. Terima kasih telah nonton video sampai habis. Jangan lupa klik subscribe, dan like, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!